Engkau sudah ada di sini Tuhan, dan kami datang jumpa dengan Engkau. Dan pada saat kami jumpa dengan Tuhan, kami menerima sesuatu dari sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, berkat-berkat limpah. Kami akan bawa pulang sehingga kami dapat katakan kami datang kosong, pulang diisi oleh Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya dan rindu diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan. Saya Pendeta Yafet R. Marbun. Hari ini bersama dengan istri saya Elda Sylvia. Kami sengaja datang dari Medan untuk datang melihat karya Tuhan yang besar. Beberapa hari yang lalu pemberkatan putri dari hambanya di tempat ini dan juga anak mantu, cucu dari Opa Yori Tasik yang diberkati oleh Tuhan. Bagi Yesus. Dan saya sungguh apabila ada kesempatan juga melayani, itu berarti saya bisa membayangkan bahwa saya pun harus khotbah di gereja jam 8 dan 10 di Medan. Dan hari ini khotbah di hadapan Om Yori Tasik. Haleluya. Kalau Opa Tasik masih bisa dengan khotbahku hari ini, dulu pernah dia suka dia bilang pada dia, ternyata masih hidup ya. Bilang kepada kiri kanan tunjuk masih hidup. Untuk apa hidup? Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya baca untuk kita sekalian firman Tuhan ini. Demikian tertulis di sana Markus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bersama-sama kita katakan,
Yang amin, katakan juga bersama saya, yang begini belum pernah kita lihat. Apa makna dari yang begini belum pernah kita lihat? Yang begini belum pernah kita lihat berarti manusia itu selama ini hanya lihat apa yang dia lihat. Di rumah yang dia lihat, dapurnya masih begitu bentuknya terus. Yang dia lihat anak-anak modelnya seperti itu terus. Yang dia lihat suaminya seperti itu terus. Pokoknya yang tiap hari dia lihat adalah kebiasaan. Yang dia lihat tiap hari adalah kebiasaan-kebiasaan dan tidak pernah terjadi ada sesuatu yang baru, tidak pernah ada sesuatu yang luar biasa, tidak pernah ada sesuatu yang belum pernah kelihatan. Lalu ketika terjadi sesuatu, mereka berkata, wow, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Maukah saudara pada pagi ini mengalami sesuatu dan saudara akan lihat dalam kehidupanmu ada sesuatu yang belum pernah kita lihat diadakan oleh Tuhan. Yang belum pernah kita lihat diadakan oleh Tuhan, itu yang disebut dengan tanda-tanda heran. Yang belum pernah kita lihat itu berarti bisa disebut itu mujizat. Yang belum pernah kita lihat itu berarti bahwa Allah mengadakan kepada kita yang tidak pernah kita harapkan sama sekali. Tapi itu terjadi. Karena memang firman pernah kita baca dalam kitab Korintus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jika kita mengasihi Tuhan, hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan adakan pada kita. Nah, jika demikian, saya mau sampaikan beberapa pertanyaan untuk menjadi renungan kita dari pembacaan firman pada hari ini. Apa yang menarik kita datang di tempat ini? Apa yang menarik kita datang di tempat ini? Saya berharap yang terjadi adalah ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Yang menarik, orang datang kala itu di Kapernaum beberapa hari. Dalam pasal yang pertama kita Markus disampaikan, Yesus disambut di Kapernaum. Dan pada waktu Yesus disambut dengan sukacita, di sana terjadi mujizat. Ada banyak orang datang kepadanya, Alkitab berkata mereka semua disembuhkannya. Dan beberapa hari kemudian Yesus datang lagi ke Kapernaum. Dan tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Ketika Yesus ada di rumah, ketika Yesus ada hari ini di rumahnya di gereja ini. Dan itu yang menarik kita datang di sini. Ada banyak orang yang tertarik dengan sesuatu untuk datang di sebuah tempat. Seorang selebritis, artis bisa menarik. Seorang yang bisa membuat pesulap besar bisa menarik. Seorang pembesar ketika datang ke sebuah tempat,
itu bisa menarik. Satu saat ada seorang mantan gubernur datang ke Medan. Ketika datang dia di Medan, semua bilang Anies datang. Lalu saya juga datang di sebuah tempat. Saya pakai jas karena memang ada penyambutan. Lalu tiba-tiba kaget saya, dia bilang, Pak Yafet mari kemari. Pak Yafet mari kemari. Lalu saya naik di panggung. Nah, kemudian saya tanya sama dia, kenapa kok bisa datang di sini? Ternyata ada rencananya seperti itu. Saya lihat kala itu, siapapun dia, ada juga orang tertarik datang melihat dia. Karena apa? Dia mantan pemerintah. Seperti apapun pemerintahannya kita tidak tahu, saya tidak tahu. Karena saya bukan penduduk Jakarta. Jadi ada banyak orang bisa berhimpul karena tertarik oleh sesuatu. Saya katakan tadi tertarik oleh artis, tertarik oleh apapun. Tetapi apa yang paling menarik diri kita datang hari ini di tempat ini. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, ada Yesus di sana. Yesus yang menarik perhatian, Yesus yang membuat tempat itu penuh sesak dan tidak ada lagi tempat di dalam rumah itu. Kemungkinan menurut penelitian bahwa rumah itu adalah rumah Petrus. Yesus masuk di sana, semua penduduk Kapernaum tertarik untuk datang ke sana karena di sana ada Yesus. Apa juga yang menarik mereka karena Yesus memberitakan firman di sana. Apa yang menarik karena Yesus adalah firman yang hadir di sana. Alkitab mencatat pada kita dalam kitab Mazmur dan juga dalam kitab para nabi, apabila ia berfirman maka terjadi sesuatu. Kau berfirman, dalam nyanyian kita berkata kau sembuhkan yang sakit. Kau berfirman, maka orang melihat mujizat. Kau berfirman, firman-Mu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kau berfirman, maka firman-Mu itu menjadi ada yang tertarik bagi orang lain. Hari ini Yesus ada di sini, saudaraku. Dia sudah hadir di sini karena dengan sebuah keyakinan di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, dia ada bersama-sama dengan kita. Hari ini dia ada di depanmu. Hari ini dia ada di sampingmu. Hari ini dia bersama dengan engkau. Dan hari ini juga dia berfirman. Dan ketika dia berfirman, terjadi sesuatu. Apa yang menjadi harapanmu ketika engkau datang pada pagi ini jumpa dengan Yesus? Dia berfirman, engkau kekurangan, aku akan menambahkannya. Engkau berduka, aku bersedia memberi penghiburan. Engkau sakit, aku bersedia meletakkan tangan dan menyembuhkan engkau. Engkau belum melihat sesuatu terjadi dalam hidupmu. Aku menyatakan sesuatu sehingga engkau dapat berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Yesus ada di sini. Ada tanda heran, ada tanda ajaib, ada mujizat sedang disediakannya. Yesus ada di sini. Karena itu jika ada tadi pikiranmu yang lain, aku datang hanya ketemu dengan pengkhotbah, aku mau ketemu dengan Pak Gembala, itu semua sangat baik. Tapi lebih dari itu, kita jumpa dengan yang spesial. Kita jumpa dengan Yesus. Ketika kita jumpa dengan Yesus, seperti nyanyian kita tadi, aku berikan yang terbaik padamu Tuhan. Karena aku jumpa dengan engkau hari ini. Jumpai dia, katakan dalam hatimu sekarang Tuhan, aku mau jumpa dengan engkau. Aku mau jumpa dengan engkau. Hal yang kedua saudaraku, apa yang mendorong kita datang di tempat ini? Adakah iman yang mendorongmu datang di sini? Alkitab berkata ketika ia ada di Kapernaum, datang orang-orang banyak berkerumun pada dia karena ada jawaban di dalam Yesus.
Dan ada juga orang-orang membawanya kepadanya seorang yang lumpuh. Ayat 3 dikatakan digotong oleh 4 orang. Wow. Coba saudara bayangkan sebentar ya. Ketika Yesus ada di rumah, mereka tahu. Sekarang mereka juga sudah tahu bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan 4 orang ini saling berkata satu dengan yang lain. Wow, ini kesempatan. Dia datang lagi. Ada harapan yang baru. Mereka bergairah. Mereka bersemangat. Ada enggak semangat seperti itu pada kita tiap hari ya? Hari Minggu lagi. Hari Minggu lagi. Hari Minggu kita datang ke gereja lagi. Adakah gairah seperti itu ada pada saudara? Kita jumpa Yesus lagi hari Minggu di Shalom. Haleluya. Wow. Kita Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita bergairah. Hari Minggu lagi. Atau sebaliknya di antara saudara, hari Minggu lagi. Kolekte lagi. Perpuluhan lagi. Dia lagi. Oh, singkirkan semua itu. Oh, adakan seperti pemazmur katakan ketika dikatakan orang kepadaku, mari ke rumah Tuhan. Kita bergairah, kita bersemangat, kita tinggalkan segala sesuatu. Malah kita mencari orang yang lumpuh. Kita cari orang yang lumpuh ekonomi. Kita cari orang yang lumpuh rumah tangga. Kita cari orang yang tidak berdaya lagi. Dan kita katakan, mari kita gotong kawan kita yang satu itu. Karena dia butuh Tuhan. Mari kita gotong yang lemah itu. Yang tidak berdaya itu. Orang itu datang. Dia cari orang lumpuh. Mereka bawa 4 orang. Saya bisa membayangkan itu, mereka seperti membuat pikulan, lalu mereka gotong sama-sama. Ketika mereka sampai di tempat di mana Yesus, tidak ada tempat lagi. Cari ke kanan, cari kiri, tidak ada jalan. Cari samping kiri, samping kanan, utara, selatan, tidak ada jalan. Yang ada jalan hanya jika pandang ke atas, atap masih ada. Haleluya. Ketika mereka datang ke atas, mereka lihat lalu bagaimana kita harus terobos ini atap. Haleluya. Orang beriman itu selalu berniat menerobos yang belum pernah dia terobos. Iya. Kerja keras, gak malu. Dia cari upaya, dia cari daya. Kadang-kala saya lihat ada orang kalau mau ke gereja, alasan 1000 alasan. Ketika hujan datang, hujan. Kalau sekolah enggak berbeda ya. Kalau anak sekolah, hujan, payung. Ke gereja kadang-kala orang malas ya. Tapi puji Tuhan hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, hari Minggu lagi, kita datang lagi, kita cari orang lagi, dan kita berupaya. Tidak ada jalan, kita cari jalan. Dan yang kedua, orang beriman itu berani membayar harga. Apa harganya? Ketika mereka buka atap rumah itu, bukan berarti tidak ada bayaran. Bayangkan kalau Petrus yang punya rumah, awalnya dia ketika lihat ke atas, ada apa di sana? Bunyi apa itu? 1 atap dibuka, 2 atap dibuka. Kenapa dibuka lebar seperti itu? Sampai kelihatan matahari. Dan ketika itu juga, ketika mereka menatap ke atas terus, diturunkan orang yang lumpuh itu. Tepat persis di depan kaki Yesus. Dan Yesus tidak berkata kepada yang lumpuh itu. Tidak berkata kepada yang sakit itu mula-mula. Tapi dia pandang ke atas. Ketika Yesus melihat orang yang membawa orang lumpuh itu. Dan dia katakan, dosamu diampuni.
Hebat ya. Yesus lihat yang menggotong, yang diampuni yang lain. Pengampunan apa terjadi? Pengampunan pertama, ya kamu enggak salah. Kamu rusakin rumah orang, saya enggak salahkan hari ini. Sudah diampuni kamu. Yang kedua, ketika datang orang sakit itu dosamu diampuni. Karena memang dosa adalah penyebab penyakit. Dosa adalah penyebab kita terpisah dari Tuhan. Dosa membuat kita lumpuh total. Dosa membuat kita tidak bergairah datang kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak bergairah datang kepada Tuhan, yang pertama-tama dibutuhkan adalah dosamu diampuni. Dan jika dosa kita diampuni, kita plong datang pada Tuhan, bergairah datang pada Tuhan, semangat datang pada Tuhan. Karena tidak ada yang menghambat kita, dosa kita diampuni. Iman menerobos. Iman dengan bayaran. Iman berbuat sesuatu yang baru. Kalau engkau beriman dan ingin melihat Tuhan berkata kepadamu hal-hal yang luar biasa pada hari ini, lakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh orang lain. Jangan biasa-biasa. Jangan hal-hal yang tidak pernah. Kalau yang tidak pernah, belum pernah kita lihat, lakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan seperti itu sesungguhnya saudara sudah bisa mengatakan pada diri, kenapa saya seperti ini ya? Yang seperti ini belum pernah saya lihat. Dari dulu saya biasa-biasa, kolekte biasa-biasa, cara ibadah biasa-biasa, tidak bergairah, tidak bersemangat. Padahal semangat itu semuanya ada pada kita. Saya pernah membaca dalam kitab Timotius, Paulus katakan dari penjara, dia katakan seperti ini, jangan lupa kau mengobarkan rohmu yang menyala-nyala itu. Jangan lupa kau bahwa engkau sudah diletakin tangan di atas kepalamu. Kau harus mengobarkan. Tidak kita membutuhkan orang lain untuk mengobarkan semangat kita. Lakukan sesuatu yang baru. Kalau ibadahmu selama ini menyambut firman Tuhan diam-diam saja. Katakan sambut firman hari ini. Haleluya. Itu firman buat aku. Yang selama ini kalau datang beribadah, bertepuk tangan pun tidak bergairah. Tepuk tangan sekarang bergairah. Lakukan sesuatu yang baru. Sampai nanti ketika kita pulang ke rumah, anak-anak kita berkata, ini mama belum pernah saya lihat seperti ini, tapi dia lakukan seperti ini. Ketika ada firman disampaikan, amin, haleluya, bergairah pada Tuhan. Ketika kita nyambut firman, nyambut Yesus, ada sesuatu. Ketika nyambut Yesus, adakan sesuatu, ada terobosan. Dan ketika ada terobosan, kita lakukan sesuatu yang baru. Dan Yesus ada di sana. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan akhiri dengan bagian akhir dari pembacaan firman Tuhan ini. Ketika engkau datang, sudahlah. Ya, kalau lumpuh dia harus dulu. Mau digotong. Lakukan dulu sesuatu dari dirimu sendiri. Datang lebih setia dulu kepada Tuhan. Ketika engkau datang lebih setia, ada terobosan yang kau lakukan dalam hidup. Jangan pernah harapkan orang lain berubah. Karena kita tidak akan bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri. Orang lain dia ubah dirinya sendiri pada Tuhan. Tapi kalau kita mulai berubah, orang lain lihat perubahan dalam diri kita. Dia akan kejar kita. Ada apa yang membuat dia berubah? Orang lumpuh ini luar biasa. Ketika dia mau digotong, dia mau. Ketika dia diangkat ke atap rumah, dia mau. Dia tidak katakan, nanti kalau saya jatuh, saya mati bagaimana? Tapi dalam pikiran saya ketika dia diturunkan dari atas, dia sudah pasrah. Dia katakan seperti ini, kalau saya harus mati, biar mati. Kalau jatuh, biar jatuh. Tapi kan lumayan jatuh mati di depan kaki Yesus. Dan kalau mati di depan kaki Yesus, pasti dibangkitkan juga. Karena dia juga membangkitkan yang mati. Dia tidak lakukan apa-apa. Akhirnya Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Ada penonton yang lain, orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa dia mengampuni orang berdosa?
Memang di gereja selalu juga ada itu ya, ada pengkritik, ya ada juga yang aneh-aneh, ya sudahlah. Memang itu susah disingkirkan. Sama seperti saudara juga, kalau datang di gereja kan juga kadang suka banding-bandingkan. Kan itu Pak Yafet Marbun gaya khotbahnya gitu ya, yang sana enggak gitu, suka banding-bandingkan. Itu sudah manusiawi. Tapi hari ini jangan bandingkan diri di siapapun dengan siapapun. Bandingkan diri kita dengan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan kita ini enggak ada apa-apanya. Nol di hadapan Tuhan. Dan ketika orang lumpuh itu ada di depan kaki Yesus. Dosamu sudah diampuni. Orang lain menggerutu. Kenapa dia mengampuni? Oke. Kalau bagi kamu untuk perkataan dosamu sudah diampuni. Itu sesuatu perkara yang aneh menurut kamu. Ya sudah, sekarang saya tambah. Angkat tilammu, berjalanlah. Dan orang itu pun mengangkat tilamnya. Dan ketika dia mulai mengangkat tilamnya, dia rasa kakinya mulai kuat. Dan dia melonjak-lonjak oleh imannya. Semua orang terpengerangah dan berkata, wow, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Sesuatu pasti terjadi dalam hidupmu pada hari ini. Yang pertama, karena kita jumpa dengan Yesus. Yang kedua, sesuatu terjadi dalam diri kita. Karena kita percaya betul dan betul-betul percaya. Yesus mampu melaksanakannya. Dan yang ketiga, hari ini pengampunan melimpah-limpah terjadi pada kita. Angkat tilammu. Berjalan. Artinya apa? Lakukan yang dapat kita lakukan. Selebihnya Tuhan kerjakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Tepuk tangan di atas kepalamu. Haleluya. Yang panjang, yang terus. Terus. Haleluya. Haleluya. Terus. Haleluya. 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 Sukacita yang kau berikan mengalir di dalam hatiku. Amin. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Yang menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasihnya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku.
Amin. Semua kita berdiri dan beri aplaus untuk mereka. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Iya. Tepuk tangan terus. Amin. Haleluya. Amin. Jadikan hidup ini berarti. Mana tepuk tangannya? Kita sudah dengar dari Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Keluarga jemaat Shalom yang Tuhan kasihi, angkatlah hati dan tanganmu kepada Bapa di sorga. Percaya tangan Tuhan turun ke atasmu sekarang. Bukalah mulutmu lebar-lebar, teristimewa hatimu. Imani Tuhan akan membuatnya penuh. Aminkan bersama-sama ucapan bahagia, berkat serta pengutusan ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amanat agung Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terimalah anugerah yang sempurna dari Bapa di sorga.
pencipta dan sumber kasih setia. Teristimewa kasih karunia-Nya dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, pengantara kita, Gembala Agung, Kepala Gereja, mempelai sorga, Raja di atas segala raja, serta persekutuan, pertolongan, dan berkat pimpinan Roh Kudus atas kita semua hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Glory, haleluya.